Pernah kebayang nggak gimana ceritanya tim yang main cuma dengan 10 orang, malah menang 2-0? Hari ini kita bakal bongkar masterclass taktik dari pelatih Persib Bojan Hodak. Dia berhasil mengubah situasi kartu merah yang kritis jadi kemenangan telak lawan Persis Solo. Ini bukan cuma soal bertahan, tapi ini soal kejeniusan taktik di lapangan. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar taktik ciamik ini. Kita mulai dari formasi awal, terus masuk ke momen genting kartu merah, gimana jeniusnya Hodak merespons, kenapa lawan malah buang-buang peluang, sampai akhirnya kita lihat momen-momen penentu kemenangan. Yuk, kita mulai bedah satu persatu. Oke, kita putar waktu ke belakang dulu ya. Sebelum semua drama terjadi, gimana sih kedua tim ini memulai pertandingan? Ini adalah kondisi di mana semuanya masih seimbang, masih adu strategi di atas kertas. Nah, di sini nih, pertarungan idenya udah kelihatan dari awal. Persib dengan formasi 1-4-2-3-1 jelas banget mau nyerang lewat sayap kanan. Sementara itu, Persis Solo pasang badan dengan formasi 4-1-4-1 menempatkan satu gelandang bertahan buat jadi tembok pertama. Ini kayak permainan catur sejak peluit pertama dibunyikan. Dan disinilah semua rencana awal jadi berantakan. Kita sampai di satu momen yang seharusnya jadi bencana besar buat Persib Bandung. Satu insiden yang mengubah total arah pertandingan. Menit ke-27. Catat ya, ini momen yang benar-benar mengubah segalanya. Di titik ini, satu pelatih diuji habis-habisan kreativitasnya dan pelatih lawan ditantang buat manfaatin keuntungan di depan mata. Udah, nggak pakai debat lagi deh pelanggarannya. Sumber kami menyebutnya violent conduct, pelanggaran berbahaya. Akibatnya, Persib harus main dengan 10 orang selama lebih dari 60 menit. Kebayang nggak atau beratnya? Nah, pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya? Gimana mungkin tim yang kurang satu pemain bisa bertahan apalagi sampai menang? Situasi yang kelihatannya mustahil ini justru jadi panggung buat sebuah mahakarya taktis yang luar biasa. Nah, ini bagian favorit saya. Saat krisis datang, jenius sejati muncul. Yuk, kita bongkar gimana Bojan Hodak merespon situasi genting ini dengan sangat cepat, tenang, dan brilian. Hodak gak panik. Dia gak cuma teriak, ayo bertahan. Enggak. Dia langsung menerapkan sebuah sistem yang jelas. Namanya formasi Grendel. Bayangin aja pertahanan yang digembok rapat-rapat. Bener-bener susah ditembus. Jadi, ada 3 langkah kunci yang dia ambil. Pertama, pergantian pemain cerdas. Masukin Adam Malis yang larinya nggak ada habisnya. Kedua, para winger diperintahkan turun jauh ke belakang membentuk blok pertahanan super padat berisi 6 orang. Dan ketiga, sisain satu striker di depan, Ramon Tangke, buat jadi ancaman serangan balik. Kuncinya, etos kerja Adam Malis yang luar biasa. Di saat Persib punya rencana yang jelas banget, Persis Solo malah kayak bingung sendiri. Aneh kan? Padahal mereka unggul jumlah pemain. Yuk, kita lihat kenapa keuntungan sebesar itu jadi sia-sia di tangan mereka. Jadi, masalahnya di mana? Simple. Penyerang mereka tuh main sendiri-sendiri, kayak terisolasi gitu. Nggak ada koneksi, nggak ada kerjasama, semuanya serba individual dan nggak terorganisir sama sekali. Nah, sumber kami menyoroti satu hal fatal. Tidak ada bentuk segitiga. Maksudnya apa? Maksudnya pemain yang pegang bola itu nggak punya pilihan umpan yang dekat, nggak ada temen yang bantu buka ruang. Hasilnya gampang banget diprediksi dan serangannya dimentahin terus. Efeknya, wah berantakan semua. Back sayap jadi ragu buat maju, winger dipaksa duel satu lawan satu terus, dan umpan silang ke kotak penalti jadi sia-sia karena nggak ada yang nyambut. Mereka bener-bener kayak nabrak tembok pertahanan Grendel Persib yang kokoh banget itu. Oke, sekarang kita masuk ke momen-momen klimaksnya. Momen-momen di mana pertandingan ini benar-benar ditentukan. Termasuk satu gol yang penuh kontroversi dan satu serangan balik yang jadi pukulan telak. Bayangin deh, Persib udah ngerasa aman. Ramon Tangke berhasil cetak gol. Tapi, kok dianulir wasit? Wah, ini drama banget di lapangan. Sebuah momen yang bikin deg-degan. Jadi, kenapa dianulir? Ternyata aturannya emang gitu. Di Law 12, kalau bola kena tangan, sengaja atau enggak, terus langsung jadi gol, ya udah nggak sah. Jadi keputusan wasit itu udah bener, bahkan tanpa perlu ngecek VAR sekalipun. Dan pada akhirnya, di saat Persis sibuk nyerang tapi buntu, momen itu datang. Satu serangan balik cepat yang dipimpin Uliam Baros, boom, gol kedua. Selesai sudah pertandingan.
eksekusi yang sempurna dari sebuah rencana yang sangat cerdas. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan sekedar kemenangan loh. Ini benar-benar sebuah mahakarya. Sebuah masterpiece dari seorang pelatih yang menunjukkan kelasnya saat berada di bawah tekanan paling berat. Nah, pertandingan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua kan. Di tengah panasnya pertandingan, sebenarnya mana yang lebih penting? Strategi yang udah disiapin matang-matang dari awal atau kemampuan seorang pelatih buat beradaptasi dan bereaksi secara jenius pas lagi krisis? Coba dipikirin.